Dunia internasional kini dihadapkan pada masalah besar, kehancuran ekonomi global yang disebabkan oleh perang dagang. Perang ini semakin mengkhawatirkan dipicu oleh kebijakan ambisius Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump yang berusaha menjadikan Amerika sebagai predator tertinggi dalam rantai perdagangan global. Sekitar 180 negara dipaksa untuk memutar otak dalam menghadapi tarif impor yang dikenakan oleh pemerintahan Trump. Pertanyaannya kini, apakah Amerika akan mampu keluar sebagai pemenang dalam pertempuran ekonomi yang ia mulai, atau justru akan mengalami kerugian besar? Melihat perkembangan terkini, situasi perang dagang global berada pada titik yang sangat krusial. Amerika telah mengenakan tarif impor yang masif kepada ratusan negara dengan fokus utama pada rival utamanya, China. Selain China, sejumlah negara juga menjadi sasaran serangan tarif tinggi dari Trump. Negara-negara seperti Vietnam dikenakan tarif 46%, Indonesia sebagai anggota BRICS, dan ancaman bagi ekosistem perekonomian Amerika Serikat juga mendapat bagian dengan tarif impor yang dinaikkan hingga 32%. Tentu saja tindakan Amerika ini memicu berbagai reaksi dari negara-negara di seluruh dunia. Bagi China, kebijakan Amerika Serikat dipandang sebagai bentuk pemerasan dan negara tersebut memilih untuk tidak gentar menghadapi kenaikan tarif dari Trump. Sebaliknya, China memutuskan untuk membalas serangan ini dengan cara yang lebih agresif. Tindakan China yang lebih memilih melawan daripada bernegosiasi membuat Donald Trump semakin geram. Melalui akun X-nya, Trump mengancam bahwa jika China tidak menarik tarif impornya terhadap Amerika Serikat, maka ia akan mendatangani kebijakan baru yang akan meningkatkan tarif impor terhadap produk China menjadi 50% pada 9 April 2025. Akibatnya, sikap keras kepala Trump dan karakter China yang tak mau tunduk membawa kedua negara ini ke dalam peperangan ekonomi tingkat tinggi dengan tarif impor China kini melebihi 100%. Hingga hari ini, China tetap bertahan dengan kebijakan tarifnya terhadap Amerika Serikat dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan mundur. Bahkan China mengamankan posisinya dengan langkah lebih tegas, yakni melarang ekspor mineral langka mereka ke seluruh dunia. Sebagai langkah pembalasan terhadap kebijakan tarif Amerika Serikat, China juga menaikkan tarif impor dari Amerika Serikat yang sebelumnya 34% menjadi 84%. Tindakan ini semakin memanaskan perang dagang yang sudah berlangsung lama. Tidak hanya China yang merespon kebijakan Trump, tetapi negara tetangga Amerika Serikat, Kanada, juga merasakan dampak besar dari perang dagang ini. Meskipun AS dan Kanada memiliki hubungan yang sangat dekat, Trump tidak pandang bulu dan menerapkan kenaikan tarif terhadap negara sekutunya itu. Tentu saja kebijakan ini memicu kemarahan di kalangan warga Kanada. Perdana Menteri British Columbia, David Eby, yang juga seorang politisi dan pengacara, mengungkapkan bahwa kebijakan tarif Trump telah menciptakan ketidakpastian bagi warga Kanada. Untuk menunjukkan seberapa besar kemarahan tersebut, David Eby menyatakan bahwa Kanada akan mengenakan pajak terhadap setiap truk Amerika Serikat yang melintas ke Alaska. Langkah ini jelas mencerminkan ketegangan yang semakin mendalam antara kedua negara yang selama ini memiliki hubungan erat. Selain itu, Uni Eropa yang selama ini menjadi sekutu utama Amerika dalam mendukung dominasi Barat terhadap dunia juga merasakan dampak dari kebijakan tarif Trump. Penerapan tarif tinggi oleh Trump semakin memperlihatkan keretakan hubungan Amerika Serikat dengan Uni Eropa. Setelah sebelumnya, Amerika meninggalkan posisinya sebagai sekutu utama Uni Eropa dalam mendukung Ukraina, kini kebijakan tarif Trump semakin memperburuk hubungan tersebut. Sebagai respon terhadap kebijakan Trump, Uni Eropa memilih untuk memperketat regulasi yang memberi akses kepada raksasa teknologi Amerika Serikat untuk memperoleh data pasar mereka di Eropa. Langkah ini bertujuan untuk membatasi pengaruh besar perusahaan teknologi Amerika di Eropa, sekaligus sebagai tindakan balasan terhadap serangan tarif yang dilakukan oleh Trump. Tak hanya China dan Kanada, kebijakan tarif Trump juga mempengaruhi Uni Eropa secara signifikan. Menteri Ekonomi dan Keuangan Prancis, Eric Lombard, mengungkapkan bahwa Uni Eropa akan mengenakan pajak terhadap aktivitas tertentu yang dilakukan Amerika Serikat di wilayah mereka, menunjukkan ketegangan yang semakin besar antara kedua pihak. Di tengah ketegangan global, Indonesia juga terkena dampak dengan tarif impor sebesar 32%. Namun Presiden Prabowo merespon dengan tenang, menyatakan bahwa Indonesia akan berupaya berunding dengan Amerika Serikat, dan jika tuntutan masuk akal, Indonesia akan mempertimbangkannya. Prabowo menegaskan bahwa kepentingan rakyat Indonesia tetap menjadi prioritas utama. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa perang dagang ini membuat Indonesia berada dalam posisi sulit, karena semua negara, termasuk Indonesia, terdampak.
Tak ada kawan maupun lawan yang jelas dalam pertempuran ekonomi ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto mengungkapkan bahwa negosiasi dengan Amerika Serikat telah berlangsung dan Amerika terbuka untuk melanjutkan pembicaraan lebih lanjut dengan Indonesia, memberi harapan adanya jalan keluar diplomatik. Perwakilan dagang Amerika Serikat, Jamieson Greer, mengonfirmasi bahwa pada 7 April 2025, sekitar 50 negara telah menghubunginya untuk bernegosiasi mengenai tarif baru Amerika Serikat. Indonesia menjadi salah satu negara yang terlibat dalam proses ini, menunjukkan bahwa meskipun situasi penuh ketidakpastian, upaya diplomatik terus berjalan. Terlepas dari respon global yang beragam, alasan dibalik kebijakan tarif Trump terlihat jelas. Selain menyerang negara-negara di Global South, Trump juga mengalihkan serangan kepada Uni Eropa dengan memberikan kenaikan tarif impor sebesar 20%. Kebijakan ini mencerminkan ambisi besar Amerika Serikat untuk mempertahankan dominasinya di kancah internasional. Dalam pidatonya di Gedung Putih, Trump secara terang-terangan menyebut kebijakan tarif bea masuk ini sebagai penanda dari zaman keemasan Amerika Serikat, yang menunjukkan bahwa Amerika berusaha memperkuat posisinya melalui kebijakan proteksionis ini. Dengan kebijakan tarif impor yang diterapkan oleh Amerika, Donald Trump yakin langkah ini akan memberikan kekuatan bagi industri dalam negeri Amerika Serikat, membuka akses ke pasar internasional, serta menghilangkan hambatan dalam perdagangan global. Trump dalam ambisinya untuk menjadikan Amerika lebih makmur telah membawa negara tersebut ke dalam perang dagang global yang melibatkan hampir seluruh dunia. Meskipun banyak yang berpendapat Amerika seharusnya sudah cukup puas dengan keberhasilan yang telah diraih, Trump memilih jalur perang dagang ini. Namun seperti dalam banyak perang, tidak ada pihak yang benar-benar keluar sebagai pemenang. Meskipun Amerika memperoleh sebagian keuntungan dalam perang dagang ini, ada konsekuensi yang harus ditanggung. Salah satunya kebijakan tarif yang diterapkan secara luas bahkan mencakup pulau-pulau kecil dan daerah yang tak berpenghuni, memberikan dampak yang cukup besar bagi Amerika Serikat. Tarif impor yang diberlakukan pada hampir seluruh negara telah menyebabkan kenaikan harga barang-barang yang masuk ke Amerika. Ini langsung berdampak pada lonjakan harga komoditas yang pada gilirannya memberikan tekanan ekonomi pada keluarga-keluarga di kelas menengah bawah di Amerika Serikat. Selain itu, efek perang dagang ini terasa juga di pasar saham global yang jatuh dan menjadi tidak stabil, mempengaruhi psikologi para investor, termasuk investor-investor Amerika. Jika kebijakan ini terus berlanjut tanpa adanya penyelesaian yang bijak, maka bisa jadi perang dagang yang dimulai oleh Amerika berakhir dengan krisis ekonomi mereka sendiri, sebuah senjata makan tuan yang berbahaya bagi mereka. Dalam analisis terbaru JP Morgan, salah satu perusahaan jasa keuangan dan bank investasi terkemuka asal Amerika, menyatakan bahwa akibat perang dagang yang berlangsung, PDB Amerika diperkirakan akan turun drastis. Sebelumnya, prediksi pertumbuhan ekonomi Amerika berada pada angka 1,3%. Namun kini diperkirakan akan terkontraksi menjadi minus 0,3%. Data ini menunjukkan dengan jelas bahwa perang dagang yang dimulai oleh Amerika Serikat dipastikan mengarah pada pelambatan ekonomi yang cukup signifikan. Akibat perang dagang, tanda-tanda deglobalisasi kian terpapang nyata. Setiap negara saat ini mulai berembuk dan berpikir kembali terkait kebijakan perdagangan internasional mereka. Kenaikan tarif yang tinggi membuat kegiatan ekspor dan impor terhambat. Alhasil negara-negara yang bergantung penuh terhadap komoditas impor jelas menghadapi masalah serius dalam situasi ini. Selain itu, akibat tingginya tarif impor Amerika, peta perdagangan internasional diprediksi akan berubah, dengan negara-negara yang dikenakan pajak tinggi beralih mencari pasar alternatif di negara lain.